Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bu Emi. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang alat pembayaran. Alat pembayaran itu sudah pastinya tidak asing lagi buat kalian ya. Jadi ini nanti akan kita bahas, kita kupas bersama-sama. Seperti yang kalian lihat di sini, alat pembayaran di sini ada dua, yaitu ada tunai dan non-tunai. Di sini juga Bu Emi sudah sediakan dua gambar. Ini ada uang logam zaman dulu, ini zaman China dulu. Kemudian ini ada credit card yang zaman sekarang ya. Nah, dari dua gambar ini sudah mewakili dari alat pembayaran itu sendiri. Yang tunai itu apa? Yang tunai ya ini, uang secara cash ini secara langsung, sedangkan non tunai contohnya ya ini tadi, seperti credit card, debit card itu bagian dari non tunai. Baik, kita kupas bersama-sama tentang alat pembayaran tunai dan non tunai. Yang pertama kita bahas tentang alat pembayaran tunai, karena alat pembayaran tunai itu adalah uang. Kita harus tahu dulu apa itu pengertian uang. Di sini sudah Ibu berikan penjelasan tentang pengertian uang itu sendiri. Yang pertama, menurut Rudiger Dombus atau Stanley Fischer dan Richard itu mengatakan dalam bukunya bahwa uang adalah instrumen pembayaran atau media yang digunakan dalam pertukaran. Kemudian kalau menurut Federal dalam buku saku Bank Sentral Amerika, uang sebagai segala sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai media pertukaran, standar nilai, atau sarana untuk menabung atau penyimpanan daya beli. Dengan demikian, uang bisa didefinisikan sebagai alat sesuatu atau benda yang diterima oleh masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah dalam melakukan tukar-menukar atau perdagangan. Ini pengertian singkat tentang apa itu uang. Kemudian syarat uang itu apa? Syarat uang yang pertama psikologis, sedangkan yang kedua syarat teknis. Jadi syarat uang itu ada dua, syarat psikologis dan syarat teknis. Syarat psikologis itu apa sih Bu Emi? Syarat psikologis itu benda tersebut harus dapat memuaskan bermacam-macam keinginan dari orang yang memilikinya, sehingga semua orang yang mau mengakui dan menerimanya. Jadi bisa memuaskan secara psikis atau mental kita. Dengan uang kita bisa bahagia, kita bisa sedih, kita bisa menderita, bisa membeli segalanya. Itu merupakan syarat psikologis kaitannya dengan mentality kita. Karena bisa membuat senang, sedih, itu bagian dari psikologis. Kemudian yang kedua, syarat teknis, yaitu syarat yang melekat pada uang itu sendiri. Syarat teknis ini meliputi apa? Yang pertama, mudah dibawa atau portability. Jadi uang itu harus mudah dibawa kemana-mana. Tidak mungkin kalau uang itu terlalu berat, nominalnya sedikit tapi bentuknya terlalu berat, kan sangat sulit untuk dibawa kemana-mana, itu tidak boleh. Jadi uang itu harus portability, mudah dibawa kemana-mana. Tidak saat kita bepergian, saat kita mau keluar kota atau kemana-mana, dimasukkan ke dalam tas bisa, dimasukkan ke saku bisa, itu namanya mudah dibawa atau portability, mudah dibawa kemana-mana. Kemudian syarat teknis yang kedua, tahan lama atau durability. Di uang tersebut
harus bisa bertahan lama, tidak 1-2 bulan langsung ganti lagi, itu tidak, harus tahan lama. Kemudian yang ketiga, mudah dibagi-bagi tanpa mengurangi nilainya. Mudah dibagi-bagi misalnya 100.000, pecahannya misalnya bisa itu 1000-an, itu berapa lembar. Kalau 10 ribuan berapa lembar, itu tidak akan mengurangi nilai dari pecahan 100.000 itu meskipun dibagi-bagi dalam nilai yang paling kecil. Itu. Kemudian yang keempat, nilainya relatif stabil, tidak berubah-ubah. Kalau 100 ya 100, bukan sekarang 100, besok 1000, besoknya lagi 500, itu tidak. Jadi nilainya harus relatif stabil, tetap stabil terus. Kemudian yang kelima, diterima secara umum, bisa diterima oleh khalayak umum, oleh banyak orang. Yang keenam, jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang ketujuh, tidak mudah dipalsukan. Yang kedelapan, mudah untuk disimpan. Dan yang terakhir, tidak mudah rusak. Ini syarat dari uang itu sendiri. Jadi syarat uang pada dasarnya ada dua. Syarat psikologis yang kaitannya dengan psikis kita, bisa membuat bahagia, senang, itu bagian dari syarat psikologis. Kalau teknis, ya syarat dari yang melekat pada uang itu sendiri. Kalau tadi pengertian uang dan syarat uang, sekarang coba kita akan belajar tentang sejarah dari uang itu sendiri. Sejarah dari uang itu bertahap, tidak langsung seperti saat ini yang kalian ketahui. Tapi diawali dengan tahapan barter. Tahapan barter mungkin zaman SMP karena sudah pernah mendengar ya. Barter itu berarti bertukar. Tukar-tukar barang yang sama-sama saling membutuhkan. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang membutuhkan beras, yang satunya membutuhkan sayur, lah nanti ditukar antara beras dan sayur itu, antara orang-orang yang membutuhkan itu namanya barter. Jadi pertukaran, ditukar. Itu barter. Kemudian yang kedua, tahap uang barang. Kalau tahap uang barang ini digunakan sebagai alat pertukaran memiliki nilai yang tinggi dan mudah diterima oleh banyak orang. Contohnya itu garam. Zaman dulu itu garam adalah sesuatu yang sangat berharga nilainya. Kemudian yang ketiga, tahap uang logam. Tahap uang logam ini seperti yang kalian ketahui, seperti uang logam-logam yang kalian ketahui saat ini, itu namanya tahap uang logam. Kemudian yang terakhir yaitu uang kertas. Jadi adanya uang sampai saat ini, peredarannya seperti itu bertahap. Mulai dari barter, kemudian uang barang. Zaman dulu itu garam itu sangat berharga, jadi garam dijadikan sebagai pengganti uang. Kemudian ada logam, dan yang terakhir uang kertas. Ini sejarah dari uang. Selanjutnya beralih ke fungsi uang. Fungsi uang sendiri ada dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi aslinya di sini yang pertama sebagai alat tukar, jadi sebagai alat tukar menukar, dan yang kedua sebagai satuan hitung. Sebagai alat tukar di sini yaitu uang dapat digunakan sebagai alat untuk membeli barang, itu sebagai alat tukar. Kemudian kalau sebagai satuan hitung, misalnya uang menentukan harga suatu barang ditentukan berdasarkan hitungannya. Misalnya satu pensil harganya 5.000, kalau 3 pensil 15.000, itu sebagai satuan hitung. Kemudian kalau fungsi turunannya di sini ada 4. Yang pertama sebagai alat pembayaran yang sah, yang kedua sebagai pembayaran yang ditunda, yang ketiga sebagai alat menyimpan kekayaan, dan yang terakhir sebagai pemindah kekayaan. Ini fungsi dari uang. Ada itu fungsi asli dan fungsi turunan. Kemudian yang terakhir jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang di sini tergantung berdasarkan apa. Apabila berdasarkan bahan pembuatannya, uang ada dua. Ada uang logam dan juga uang kertas.
Uang logam itu berarti yang koin itu, dan yang satunya uang kertas. Kemudian kalau berdasarkan nilainya, uang ada dua, uang yang bernilai penuh dan uang yang tidak bernilai penuh. Kalau uang yang bernilai penuh, itu adalah uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya. Jadi intrinsik sama nominal itu sama. Kalau yang tidak bernilai penuh adalah uang yang nilai intrinsiknya lebih besar daripada nilai nominalnya. Kemudian yang ketiga, berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya, ada dua, yaitu uang kartal dan uang kira. Uang kartal itu apa? Uang kartal adalah uang yang dikeluarkan oleh bank sentral dan yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan uang kira adalah saldo rekening koran yang ada di bank yang sewaktu-waktu dapat digunakan. Jadi uang kira merupakan uang yang sah, namun hanya berlaku pada kalangan tertentu saja. Contohnya apa? Contohnya seperti cek, billet giro, kredit card, itu bagian dari uang kira. Kemudian yang keempat, berdasarkan kawasan berlakunya. Apabila berdasarkan kawasan berlakunya, uang dibedakan menjadi tiga. Yang pertama uang lokal, yang kedua uang regional, dan yang ketiga uang internasional. Bedanya apa antara uang lokal, uang regional, dan uang internasional? Uang lokal adalah uang yang hanya berlaku dalam satu negara tertentu saja. Contohnya rupiah yang berlaku di Indonesia. Sedangkan uang regional adalah uang yang berlaku dalam satu kawasan tertentu yang luas cakupannya. Contohnya euro, itu yang ada di Eropa. Jadi di satu regional itu, daerah Eropa itu. Kemudian yang ketiga, uang internasional, yang uang yang berlaku untuk standar pembayaran di internasional, contohnya US dollar. Itu tadi tentang jenis-jenis uang. Kemudian materi yang terakhir terkait dengan ini yaitu alat pembayaran non tunai. Kalau tadi bahas tentang uang itu masuk dalam pembayaran tunai, yang terakhir ini alat pembayaran non tunai. Alat pembayaran non tunai ada dua, alat pembayaran berbasis kertas dan alat pembayaran elektronik. Jadi pembayaran non tunai itu sifatnya macam-macam, jenisnya dan macam-macam. Jadi ada dua. Yang berbasis kertas itu contohnya apa? Contohnya ini, di gambar ini Bu Emilia berikan contoh misalnya cek, deposit, billet giro, ini alat pembayaran berbasis kertas. Jadi bentuknya seperti itu. Jadi kalau cek, deposit itu masuk dalam berbasis kertas. Kalau berdasarkan elektronik apa Bu? Contohnya e-money, etal, kartu Indomaret, itu kan masuk bagian alat pembayaran elektronik. Kemudian credit card, debit card itu masuk dalam alat pembayaran elektronik. Jadi kalau intinya kalau alat pembayaran itu ada dua yang kita pelajari hari ini, ada tunai dan non tunai. Kalau tunai itu ya uang itu sendiri. Jadi kalau uang itu alat pembayaran tunai. Uang itu adalah alat pembayaran tunai yang kita bisa bayarkan secara langsung dalam bentuk cash ke orangnya, mata uangnya asli. Itu namanya uang tunai. Sedangkan non tunai itu yang dalam bentuk kertas, dalam bentuk elektronik seperti itu namanya non tunai. Jadi yang tidak berbentuk uang seperti pada umumnya. Jadi ada alatnya, entah itu alatnya dalam bentuk kertas ataupun dalam bentuk elektronik maksudnya. Kalau dalam bentuk kertas misalnya cek dan giro, nanti dari cek atau giro tersebut bisa dicairkan sehingga menjadi uang tunai. Nah, itu bisa. Jadi itu tadi tentang alat pembayaran. Jadi alat pembayaran itu ada dua, tunai dan non tunai. Kalau tunai itu contohnya ya uang itu tadi, uang kartal, uang kiral itu masuknya alat pembayaran tunai. Sedangkan alat pembayaran non tunai itu contohnya seperti gambar di sini. Ini sudah Ibu cantumkan mulai dari deposit, cek, kemudian billet giro, ATM dan seterusnya.
Demikian tadi materi pada kesempatan hari ini tentang alat pembayaran. Sampai bertemu di minggu berikutnya, di video-video berikutnya, di materi-materi berikutnya terkait dengan materi ekonomi. Bu Emi akhiri pada kesempatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.